Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana, masih semangat untuk belajar IPS? Pada kesempatan ini semua senantiasa kita diberi kesehatan, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Materi pada pagi hari ini adalah merupakan pertemuan keempat sesi ke-1 tentang benua Afrika dan negara Mesir. Negara-negara di Afrika sebetulnya banyak. Kita akan mempelajari hanya satu, yaitu adalah negara Mesir. Sebelum kita mempelajari negara Mesir, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Ada dua. Yang pertama, menjelaskan letak luas batas benua Afrika. Yang kedua, menjelaskan kondisi alam negara Mesir. Ini merupakan benua Afrika yang terdiri dari berbagai wilayah atau negara-negara. Beda dengan negara Indonesia, merupakan negara kepulauan. Filipina juga merupakan negara kepulauan. Nah, di Afrika atau benua Afrika sendiri ini adalah merupakan bagian-bagian dari tiap-tiap negara. Letak benua Afrika sering juga disebut sebagai benua hitam karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Sebutan ini awal mulanya digunakan oleh masyarakat Prancis yang dahulu banyak menjajah benua Afrika, sehingga benua Afrika ini sebagai ras Negroid ya. Afrika terletak pada posisi 170 bujur barat sampai dengan 520 bujur timur dan 350 lintang utara sampai dengan 340 lintang selatan. Ini berarti benua Afrika diawali garis khatulistiwa sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis. Karena posisi lintangnya, sebagian besar wilayah ini diberi iklim tropis kecuali paling utara dan paling selatan. Di kedua wilayah tersebut memiliki atau memasuki zona subtropis. Keadaan iklim tersebut disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan disebut sebagai daerah plato. Luas wilayah Afrika mencapai 30.290.000 km persegi. Batas-batas Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di utara, Samudra Hindia di selatan dan timur, serta Samudra Atlantik di barat. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Luas wilayah Afrika mencapai 30.290.000 km persegi. Secara geografis, benua Afrika terbagi atas 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Gimana anak-anakku, sampai di sini paham? Kalau paham, kita lanjutkan lagi dengan kondisi alam di negara Mesir. Baiklah anak-anakku, kalau kalian sudah paham, dari awal kita sudah membahas tentang benua Afrika. Dan Bapak udah jelaskan tentang benua Afrika. Selebihnya ada satu yang harus kita bahas dari semua negara, yaitu kita akan mempelajari negara Mesir. Negara Mesir ini berbatasan di sebelah barat adalah negara Libya, ke utara ada Laut Tengah, kemudian di timurnya ada berbatasan di Saudi Arabia, kemudian memiliki Laut Merah, ke selatan ada negara Sudan. Nah anak-anakku, inilah merupakan wilayah atau negara Mesir. Baiklah, untuk semuanya kita fokus ke negara Mesir ya. Kondisi alam negara Mesir, lokasinya adalah Mesir terletak pada 25 derajat bujur timur sampai dengan 36 derajat bujur timur dan memiliki 22 derajat lintang utara sampai dengan 32 derajat lintang utara. Secara geografis, Mesir terletak di Afrika Utara dengan posisi sebagian negaranya menghadap Laut Mediterania
dan Laut Merah. Batas-batas negara Mesir: sebelah utara, Mesir berbatasan dengan Laut Mediterania. Sebelah selatan, Mesir berbatasan dengan Sudan. Setelah barat, Mesir berbatasan dengan Libya. Sebelah timur, Mesir berbatasan dengan Laut Merah. Luas wilayah mencapai 1.500 km persegi. Posisi Mesir menjadi sangat penting karena adanya sebuah terusan, yaitu yang dikatakan sebagai terusan Suez. Terusan Suez tersebut memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia, atau sebaliknya, sebelum adanya terusan tersebut, perjalanan laut dari Eropa ke negara Asia dan Australia, atau sebaliknya, harus melalui Afrika melewati pantai barat Afrika dan laut di selatan Afrika. Jarak tersebut tentu sangat jauh dan memerlukan waktu yang lama. Iklim di negara Mesir memiliki iklim tropis dan gurun. Hanya ada dua musim utama di Mesir, yaitu panas, sangat panas, hot summer, atau musim dingin yang ringan, mild winter, atau musim panas berlangsung dari Mei sampai Oktober, sedangkan musim dingin berlangsung dari November sampai bulan April. Flora dan fauna Mesir. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon di daerah kering tropis dan subtropis seperti pohon lontar, kayu fis atau palma, kayu putih, eucalyptus, akasia, dan semacam pohon cemara. Fauna yang umum dijumpai adalah domba, unta, keledai. Selain itu, Mesir memiliki sekitar 300 jenis burung. Hanya sedikit ditemui binatang liar seperti hyena, jakal, lik, lawak, dan babi liar. Sejenis kambing hutan mendapat dijumpai di Sinai. Reptil berupa buaya dan ular juga dapat dijumpai di lembah Sungai Nil. Selain itu, berbagai jenis ikan dapat dijumpai di Sungai Nil. Bentuk muka bumi Mesir. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gurun pasir yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun sebagian barat dan gurun Libya. Walaupun demikian, ada beberapa bentuk muka bumi utama yang dapat dijumpai di wilayah Mesir. Yang pertama, Semenanjung Sinai. Daerah ini terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan, dengan puncak tertinggi terletak di Gunung Jabal Katarina. Yang kedua, Gurun Arabia. Daerah ini diapit oleh pegunungan di Laut Merah dan lembah Sungai Nil di bagian barat. Yang ketiga, Gurun Libya, terletak di sebelah barat lembah Sungai Nil. Yang keempat, Lembah Sungai Nil, dan ini berupa dataran rendah yang subur dan aliran Sungai Nil yang menjadi sungai terpanjang di dunia. Lembah Sungai Nil menjadi pusat pertanian, pemusatan penduduk, sumber air bersih, dan irigasi di daerah Mesir. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Orang Nubian dengan ciri kulit hitam, umumnya ada di selatan. Yang kedua, orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. Yang ketiga, orang Arab. Sebagian besar, 90% penduduk Mesir beragama Islam. Sisanya sekitar 10% beragama Kristen. Karena itu, konstitusi Mesir berdasarkan pada hukum Islam. Nah, anak-anakku, itulah yang Bapak bisa berikan untuk pertemuan keempat ini. Sesi ke-1 ini merupakan pertemuan yang terakhir atau LKPD terakhir. Semuanya harus diselesaikan dengan baik tugas-tugasnya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.